Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini tentang bagaimana membuat buku agenda. Buku agenda biasanya dibuat di atas atau di dalam buku yang besar ya. Nah, dalam buku besar itu biasanya kita bikin ada beberapa kolom. Kolomnya ada kolom nomor, kolom tanggal proses, kemudian kolom surat, nomor surat, tanggal surat, asal surat, kolom tujuan surat, kolom masuk atau keluar surat, kemudian perihalnya, pokok suratnya, lampiran, ada berapa lampiran, tembusan jika di dalam surat tersebut ada tembusannya, dan keterangan. Jadi di sini berarti diperlukan ada sebanyak 11 kolom ya. Nah, untuk itu mari kita coba sama-sama pelajari bagaimana cara mengisi buku agenda surat keluar masuk. Saya bikin, sebutlah misalnya buku agenda ini dibutuhkan oleh PT Usaha Bakti Indramayu. Namun karena kita berbicara praktek dan praktek ini berada di PT Putra Mitra Sejati, kita coba sesuaikan ini menjadi PT Putra Mitra Sejati. Sengaja buku agenda saya buat dalam aplikasi MS Excel, Microsoft Excel. Tujuannya supaya nanti mudah untuk disortir atau mudah untuk melakukan proses penyesuaian data. Disortirnya berdasarkan kolom apa nantinya, untuk memudahkan proses pengurutan dokumen atau pengurutan surat keluar masuk. Baik, kita coba mulai bagaimana cara mengisi buku agenda ini. Sebutlah kita sudah menyediakan berapa banyak surat ya, yang sudah kita terima suratnya. Surat ini sudah diterima dan sudah disiapkan di atas meja surat-surat ini, baik surat keluar maupun surat masuk ya. Kalau ini surat masuk contohnya, dan ada surat-surat keluar. Nah, kita coba terima surat keluar dulu dari luar menuju ke PT Putra Mitra Sejati. Di sini tercantum dari setiap surat masuk itu terhadap surat resmi biasanya ada tanggal dan nomor surat. Ini khususnya kalau kita baca surat ini tentang perintah ya kepada Ingrid Hartiwi dari PT Putra Mitra Sejati, berarti surat keluar. Surat keluar yang ditujukan kepada karyawannya Saudari Ingrid Hartiwi yang dikirimkan suratnya pada tanggal 12 Desember, nomor surat sekian. Yang mengirimkan surat adalah Bapak Amiran FSH. Caranya gimana mencatat surat tersebut? Maka di sini ada permintaan nomor ya, nomor urutan, terus tanggal proses. Sebutlah kita memasukkan surat ini pada tanggal 12 Desember, berarti kita tulis di sini 12 Desember 2008. Kemudian nomor surat. Nah, nomor suratnya adalah 150 garis miring PMS garis miring strip IH ya, kita taruh di sini, kita paste surat ini. Oke, kita coba dulu supaya ini berada pada posisi di atas semua ya.
Kemudian tanggal suratnya adalah 12 Desember, berarti sama dengan ini, kita copy saja. Kemudian asal surat ini dari mana? Asal surat ini dari PT Mitra Sejati, dalam hal ini dari surat keluar dari Bapak Amirat, Personalia Manager. Ya, kita copy surat-suratnya. Kita ambil sebagai personal manager. Ya. Kemudian maaf, saya bikin wrap text-nya ya, biar nanti semua pakai wrap text supaya mudah dilihat. Kemudian kita buat tujuan surat ini ditujukan kepada siapa. Di sini ada Ingrid, ya, seorang sekretaris, Ingrid Hartiwi. Kita copy di sini. Terus dia adalah seorang sekretaris. Ya. Mengenai berikutnya, apakah ini surat keluar atau surat masuk? Berarti kalau ditujukan dari perusahaan kepada orang lain, baik kepada karyawan maupun orang lain, itu namanya surat keluar, K. Ya. K, kita taruh di posisi tengah ini. Sorry. Posisinya di kemudian pokok, perihal pokoknya di sini adalah pelatihan. Jadi tinggal copy saja, yang ada di sini adalah pelatihan. Lampirannya tidak ada, jadi kita kasih kosong saja. Kemudian tembusan tidak ada. Kemudian keterangannya juga tidak ada. Ya. Dengan demikian terisi sudah buku agenda surat untuk satu surat. Ya. Kalau kemudian ini semua surat ini kita isikan ke dalamnya, ya. Sekarang ada surat yang kedua. Kita masukkan surat kedua ini sebenarnya bukan dari PT Putra, ini dari pribadi, dari saudara Safran, ya. Minta cuti. Nah, kalau gitu kita masukkan surat yang kedua ini, berarti surat masuk, ya. Diproses, sebutlah dia mengirimkan surat pada tanggal 21 Desember mengajukan keperluannya cuti. Biasanya proses cuti itu pengajuannya 3 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Jadi seolah kita bikin surat ini atau dibikin oleh Safran surat ini pada tanggal 3 hari sebelum tanggal 21. Berarti tanggal 18. Jadi kalau kita mau bikin sini tanggal 18 November. 18 November. Kemudian ini ada nomor suratnya, kita copy saja yang ada. Kita copy. Ya, nomor surat berarti dari 534. Kita taruh di sini. Kemudian ini supaya agak lebar supaya tidak kelihatan suratnya. Tanggalnya, kalau di tanggal prosesnya 18 November berarti sebutlah pengajuan surat itu adalah 18 November juga. Nah, kita pakai sistem penomoran seperti ini, boleh ditarik ke atas ya, ini supaya Desembernya jadi seperti yang di bawah. Kita tarik aja ini jadi 12 Desember 12 bulan 2. Nah, ini juga sama, ini 12
Kemudian asal surat dari siapa? Di sini ada tercantum, ada suratnya dari Safran. Kemudian tujuan surat ini ditujukan kepada siapa? Tentunya ditujukan kepada manajer personalia, ya. Manajer personalianya siapa? Kalau dari data yang ada di atas di sini, manajer personalia ini sebutlah di sini adalah manajer personalia. Ya. Ini suratnya surat masuk. Kemudian dia minta cuti. Perihalnya, lampirannya tidak ada, lampiran dan tembusan tidak ada, kita copy aja ke bawah. Ya. Ada 2 surat terisi, dan seterusnya surat ketiga kita pindahkan juga ke sini, ya. Surat ketiga kita pindahkan ke sini. Kita coba lakukan lagi yang ketiga. Surat nomor 3 ini suratnya pada tanggal prosesnya ini tanggal 15 Desember, ya. Jadi artinya surat ini kita terima langsung diproses tanggal 15 Desember. Kita copy saja dari atas, kemudian kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 15 Desember. Kemudian nomor surat itu sudah tercantum di sini, jadi kita tinggal copy. Proses sama pada tanggal yang sama. Kemudian dari mana asal surat ini? Kita lihat yang tanda tangan di bawahnya adalah Bapak Amirat, Personal Manager. Ada di atas, tinggal copy aja. Asal surat Bapak Amirat. Ditujukan kepada siapa? Di sini ada ditujukan kepada Bintari. Kemudian adakah lampiran di sini? Kita lihat tidak ada lampiran, tidak ada yang lain-lain. Oh ya, surat ini berarti kalau dari seorang manajer asalnya kepada luar karyawan, berarti surat keluar K. Kemudian dia tentang apa ini? Perintah dari manajer personalianya adalah tentang pelatihan. Berarti kita copy lagi tentang pelatihan. Dan tidak ada lampiran, berarti ini langsung copy ke bawah. Berikutnya surat keempat, ya, dan sampai surat-surat yang lainnya kita coba isi sehingga nanti di sini di dalam agenda surat ini terisi penuh. Ya, saya akan isi dulu semua isi buku agenda ini. Sebagaimana cara mengisi yang nomor 1, 2, dan 3. Nah, setelah semua surat-surat ini kita entry, kita masukkan ke dalam buku agenda, maka hasilnya akan menjadi seperti demikian, ya. Hasilnya akan menjadi seperti demikian. Dari list data ini yang sudah kita entry, kalau kita entry melalui Excel, itu akan memudahkan kita untuk bisa mengurut surat tadi, bisa diurut berdasarkan kronologisnya, yaitu datangnya surat kapan, bisa diurut berdasarkan juga pengirimnya, bisa juga diurut berdasarkan tujuan dari surat itu. Nah, sebutlah kita ingin coba mengurut berdasarkan kronologisnya, berarti nanti pengelompokan surat atau pengarsipan surat berdasarkan kronologis. Oke, kita coba bagaimana cara mengurut berdasarkan kronologisnya agar nanti surat-surat bisa kita masukkan sesuai dengan kronologisnya ke dalam business file. Kita coba sort data. Datanya kita sort. Kemudian di sortirnya kita blok dulu tentunya, ya, di blok dulu. Di
blok, kemudian kita sort tanpa harus pakai header ya, kita sort atas yang di blok saja berdasarkan kronologis atau tanggal surat, berarti di kolom D. Kita cari kolom D, maka surat itu akan tersusun berdasarkan kronologisnya, yaitu dari tanggal 21 November tahun 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember tahun 2008. Nah, ini jika surat kita masukkan melalui buku agenda yang ada di Excel ya. Kemudian kita sebutlah, kembalikan lagi tadi untuk kita blok ya, dengan cara Ctrl Z tentunya ya, kita kembalikan. Kita blok misalnya berdasarkan dari mana surat itu datang atau asal surat itu ya. Asal surat itu berarti kita tinggal sort, blok lagi, maaf, blok atas yang akan kita sort, kemudian kita sort berdasarkan kolom ya. Di sini ada kolom dari asalnya surat, berarti kolomnya adalah kolom E ya. Nah, di sini sudah terurut surat berdasarkan asal suratnya ya. Begitu kira-kira gambaran tentang mengelompokkan surat ya, berdasarkan abjad ya, atau ditinjau dari abjad berdasarkan kronologisnya maupun berdasarkan asal suratnya. Demikian juga kalau kita ingin mengelompokkan surat berdasarkan tujuan suratnya, apalagi kalau kita bisa kelompokkan berdasarkan nomor suratnya. Jadi ada pengelompokan surat berdasarkan nomor, ada yang berdasarkan kronologis, ada yang berdasarkan asal suratnya. Tapi kalau misalnya di sini bukan hanya divisi personalia, kita bisa atur berdasarkan subjeknya. Nah, kalau di sini mungkin subjeknya kita bisa lihat, karena ini kelompoknya adalah kelompok personalia semua atau surat-surat yang masuk ke dalam personalia, kita bisa kelompokkan surat tadi berdasarkan subjeknya dari tinjauan perihalnya. Misalnya kita kelompokkan surat berdasarkan perihalnya, subjek yang berkelompokkan surat berdasarkan subjek dari perihalnya, berarti nanti perihalnya itu adalah kelompok H. Berarti perihal itu terdiri atas perihal cuti, perihal interview, perihal atau subjek lamaran, subjek pekerjaan, lamaran pekerjaan, subjek pelatihan ya, dan subjek cuti. Nah, inilah kemudahan cara memasukkan surat ke dalam agenda surat menggunakan Excel ya. Mudah-mudahan memudahkan kalian semua dalam bekerja untuk mengarsipkan surat dengan metode menggunakan Excel. Demikian, terima kasih dari saya, teknis pengarsipan surat yang kita gunakan buku agendanya menggunakan Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.